Selamat pagi, salam. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yeli Estiha, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2025 pada LPPTK YKN Ambon, Prodi Pendidikan Profesi Guru Keagamaan dengan NIM 1520 2501042981. Demikianlah perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik. Terima kasih. Di mana pagi hari ini kita diberikan kesempatan yaitu belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, salah satu anakku untuk memimpin doa pembukaan. Teman-teman, mari kita berbentuk hati di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau berkati pelajaran kami ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Haleluya. Terima kasih Leo yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, apa yang kita syukuri pada pagi hari ini? Yang kita patut syukuri pada pagi hari ini apa, Weldy? Saya syukur pagi ini bersyukur karena Allah memberikan atas kehidupan kekuatan yang Selanjutnya kita absensi ya. Teman, Ibu Dedia, Ibu Nilo, Ibu Kristiana Karino, Evelyn Baro Haliana, Nadia Marcela, Mesia, Fitriani, Lira Gustiana, Laura, Viola, Supriyanto, Ririn, Megrin Laura, Marisa Alvenia, Oktaviani, Launcia Azra, Lia Putiani, Yoda, Welty Aimen, Helmi Agustiana. Ada semua ya. Ada saat ini apa saja pada saat ini, yaitu materi kita untuk pagi hari ini, yaitu Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Bukan faktor kesengajaan atau kebetulan, tetapi oleh kuasanya dan kehendak Allah itu sendiri. Kata tertibnya minta tolong nanti ya. Di saat kita belajar, perhatikan HP-nya itu disenyapkan dulu suaranya sehingga tidak mengganggu ya aktivitas kita belajar mengajar pada saat ini. Oke? Selanjutnya kita akan bersama-sama menonton video.
yang ada di layar ini, anak-anakku menonton sambil menyimak apa yang ada di dalam video. Silakan, mari kita menyaksikan. Selamat bertemu lagi anak-anakku. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi pendidikan agama Kristen. Pak, kelas 7 dengan judul Merawat Alam adalah Tanggung Jawabku. Menjaga dan melestarikan alam sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab umat Kristen terhadap ciptaan Tuhan. Alam adalah pemberian Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik, bukan dieksploitasi secara berlebihan. Sebagai contoh orang beriman adalah ketika membuang sampah pada tempatnya. Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya serta memeliharanya. Manusia memiliki peran khusus dalam menjaga alam, yaitu dengan mengelola dan memelihara ciptaan Allah. Contoh peran umat Kristen dalam menjaga, mengelola, dan memelihara ciptaan Allah dengan kegiatan reboisasi untuk melestarikan hutan, yaitu dengan cara menanam kembali hutan-hutan yang sudah rusak agar dapat kembali bersih dan lestari. Contoh lain dari peran umat Kristen dalam menjaga, mengelola, dan memelihara ciptaan Allah dengan tidak merambah hutan dan menebang pohon tanpa memperhatikan kelestarian alam. Tidak membakar hutan atau lahan dengan sembarangan dan tanpa memperhatikan kelestarian alam. Tidak merusak lingkungan tanpa memperhatikan kelestarian alam. Mari jaga kebersihan laut, sungai, dan sumber mata air lainnya yang disediakan oleh alam, di mana air yang bersih bermanfaat bagi kesehatan dan lingkungan. Menjaga laut, sungai, dan sumber mata air lainnya dengan tidak menggunakan racun sejenisnya untuk menangkap ikan. Tidak menggunakan bahan peledak atau sejenisnya untuk menangkap ikan. Contoh dampak yang diakibatkan oleh kerusakan hutan alam dan lingkungan, yakni perubahan iklim, rusaknya ekosistem darat maupun laut, kerusakan hutan. Contoh dampak kerusakan ekosistem lingkungan air. Contoh dampak pencemaran lingkungan pada kesehatan manusia. Contoh lain pengrusakan lingkungan alam oleh manusia. Demikianlah gambaran tanggung jawab kita sebagai umat Allah dalam menjaga, merawat, dan melestarikan alam ciptaannya. Terima kasih. Setelah kita bersama-sama menonton dari video tadi, ya, di situ jelas, ya, Allah itu menciptakan alam ini dengan baik, baik. Ya. Setelah itu, karena kita sudah tadi sama-sama menonton, kita akan bagi kelompok, ya. Bagi kelompok, ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, masing-masing kelompok itu bergabung. Kita akan ada tugas, ya. Tugas yaitu mengenai daur ulang sampah yang bisa
bagi kita sebagai manusia. Silahkan bergabung dari kelompok 1, 2, dan 3. Apakah bahan-bahannya sudah tersedia? Bagi kelompok ya di sini mengenai sampah plastik ya. Buat yang menggunakan sampah plastik untuk membuat bunga plastik ya. Yang kelompok 1. Yang kelompok 2 yaitu mengenai tentang sampah botol ya, botol-botol yang dibuang lalu didaur ulang menjadi pot bunga atau membuat digunakan untuk pot bunga hidup ya. Yang kelompok 2. Yang selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 mendaur ulang sampah dari kardus untuk tempat ya, pulpen, buku, dan lain-lain. Kelompok satunya di bagian gunting ya, kira yang mengunting ya silakan yang mengunting. Nanti yang menempel bunganya Kelly ya, menempel bunganya Kelly untuk mengunting merangkaikan.
yang bisa kamu lihat dari bumi ya. Di sini tadi sudah dijelaskan yaitu alam penciptaan segala sesuatu itu amat sangat baik. Ini ada gambar di situ terlihat jelas siapa yang menciptakan semua ini. Silakan. Allah yang Maha Kuasa dan Allah sangat baik mengasih umatnya. Ya, terima kasih ya. Tadi di situ ada kalau Allah memelihara, ya, itu tugas kita, itu bumi bisa rusak oleh sampah. Kalau Allah memelihara, mengapa bumi bisa rusak oleh sampah? Kalau diperhatikan, ya, kita bersama-sama, itu Allah sang pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi berserta isinya, bukan dengan sengaja ataupun kebetulan. Ya. Karena penciptaan ini terjadi karena kehendak Tuhan itu sendiri. Oleh kuasanya Allah menciptakan alam dan segala isinya. Dalam penciptaan itu ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Kalau kita melihat itu dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, bara menciptakan dari ketiadaan. Dalam bahasa Ibrani, asal membuat dari bahan yang ada. Yatsa membentuk dengan kasih. Kitiso Yunani mencipta dan klaso Yunani membentuk. Kalau kita melihat dalam penciptaan dari penciptaan langsung, yaitu Allah menciptakan dari ketiadaan, ex nihilo. Contoh, ya, Allah menciptakan langit, lalu Allah menciptakan bumi, dan Allah juga menciptakan cahaya dan manusia itu sendiri. Itu dalam penciptaan langsung. Lalu yang kedua dalam penciptaan tidak langsung, ya, dalam kreatio mediata, Allah menciptakan melalui sarana proses. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan proses, ya, dengan proses. Contoh, ya, Dia menciptakan manusia itu, ya, dari debu dan tanah, seperti manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang Tuhan tetapkan di Taman Eden, yaitu untuk menjaga
membuang sampah plastik sembarangan, ya, menebang pohon, ya, menebang hutan, ya, dengan seenaknya sendiri. Tambak legal yang merajalela. Apa akibatnya? Kalau kita lihat banjir di mana-mana. Lalu ancaman dan tanggung jawab. Ancaman itu yang bisa dilakukan oleh kita itu sendiri. Sampah plastik menumpuk. Kalau kita melihat, ya, kadang-kadang kita tidak sadar setelah kita meminum es, ya, yang dari bungkusan dari plastik apa saja atau plastik bag, kita langsung buang. Padahal itu kalau kita lihat itu sampah itu harus kita buang pada apa? Pada tempatnya. Lalu penebangan hutan liar, ya. Penebangan hutan liar yang dilakukan oleh siapa? Manusia. Yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, ya. Lalu polusi udara dan air itu tercemar oleh apa tadi? Oleh sampah, ya. Lalu tanggung jawab orang Kristen, kita ini punya tanggung jawab. Allah memberikan tanggung jawab kepada kita. Yang pertama apa sih tanggung jawab kita sebagai orang Kristen? Lalu apa lagi? Ya, selanjutnya apa lagi? Itulah tugas dan tanggung jawab kita selaku orang Kristen yang Tuhan inginkan kepada umatnya, ya. Lalu setelah itu, ya, makna seperti Allah mencipta dari ketiadaan. Kita mencipta dari hal yang tidak dianggap berguna. Itu salah satunya. Makna seperti Allah mencipta dari ketiadaan. Kita mencipta dari hal yang dianggap tidak berguna. Ini sering terjadi, ya, di dalam kehidupan kita. Padahal Allah itu telah memberikan, ya, pencipta yang amat baik dan sangat baik bagi kita semua. Sebetulnya kita selaku umat Kristen harus mensyukuri, ya, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Silakan, ada yang bertanya? Bu, ya, silakan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen ikut menjaga ciptaan Allah? Bagaimana? Diulangi pertanyaannya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen ikut menjaga ciptaan Allah? Bagaimana cara kita orang Kristen apa tadi? Ikut menjaga ciptaan Allah. Dengan apa tadi? Ada yang tahu? Dengan satu tadi apa? Yang kedua, melestari. Yang ketiga, memelihara ciptaan Allah itu sendiri. Itulah tugas dan tanggung jawab kita selaku orang Kristen. Allah adalah ciptaan dan pemelihara seluruh alam semesta. Allah itu menciptakan
dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Itu adalah salah satu. Apalagi kita sebagai manusia. Pokoknya ciptaan Allah yang Tuhan telah menciptakannya, yaitu Dia memelihara. Manusia adalah mitra Allah yang diberikan ya, untuk menjaga dan menguasai bumi. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 24, Tuhan Allah telah menciptakan segala sesuatu ya, yang amat sangat baik. Ya. Ini kita harus menjaga dan menguasai atas ciptaan. Nah, kita yang berkuasa, yang mengatur, yang menjaga, yang memelihara atas ciptaan Tuhan. Lalu, sikap syukur harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya ucapan, bukan hanya diucap dari bibir, tapi tindakan perbuatan kita. Contohnya apa? Ya, kita bisa membantu teman kita yang kesusahan. Lalu apa lagi? Ya, syukur kita, yaitu bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan setiap hari. Pagi hari ini kan kita semua sehat, bisa belajar. Itu adalah syukur kita kepada Tuhan. Lalu menjaga cipta Allah berarti kita juga sedang menghormati Sang Pencipta. Apabila kita selaku umat manusia, ya, yang pertama tadi juga menghormati Sang Pencipta. Kita menghormati ya hasil dari ciptaan itu sendiri. Kita patut bersyukur apa yang Tuhan telah berikan kepada kita semuanya. Lalu selanjutnya, hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya adalah bentuk iman yang hidup. Bahwa sekecil apapun sampah yang kita buat, apabila kita buang pada tempatnya, ya, itu akan kelihatan sesuatu yang berguna. Ya. Kalau kita minum es pakai plastik atau pakai gelas plastik, ya, kita taruh pada tempatnya, ya, taruh pada tempat atau bak sampah. Lalu karena itu bisa didaur ulang. Ya. Contohnya sampah plastik dari sedotan apa saja, kita bisa ambil, buatkan bunga ya, buatkan bunga apa saja yang bisa ada kegunaan dan faedahnya bagi kita semua. Nah, lalu yang selanjutnya, Allah memberikan kita akal budi dan berkreasi, termasuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang berguna. Itu salah satunya yang tadi kita sama-sama saksikan tadi. Dengan menjaga lingkungan, selanjutnya kita ikut serta dalam pemeliharaan Allah atas dunia. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Entah itu di tempat kita, di keluarga kita, entah itu di sekolah, itu adalah tugas kita. Karena kita ini adalah ciptaan Allah. Kita harus menjaga, merawat ya, lingkungan di keluarga kita atau baik pun di sekolah itu sendiri ya. Lalu di sini setiap pendidikan kita menjaga kita adalah ibadah kepada Allah. Kita selaku orang Kristen ya, harus beribadah, yaitu memuji ya Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu adalah salah satu pujian, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau hari Minggu kita ke gereja ya, untuk beribadah. Kalau hari Sabtu di sekolah kita bersama-sama beribadah. Lalu selanjutnya, menjadi pelajar Kristen berarti belajar hidup tertib, bersih dan peduli lingkungan. Ini adalah salah satu tugas kita. Peduli dengan lingkungan kita, ya. Belajar hidup tertib. Contoh, kita berangkat dari rumah menuju sekolah, karena di sekolah jam 7 itu sudah mulai belajar. Kita dari rumah tuh jam 6 sudah berangkat, supaya kita tidak terlambat. Bangun pagi harus pagi-pagi ya,
supaya kita tidak terlambat, supaya kita hidup kita tertib, ya. Bersih, bersih itu perlu, karena bersih itu adalah mencerminkan iman kita, ya, kelihatan dari bersih. Bersih itu harus, ya, dan peduli dengan lingkungan. Bersih lingkungan tempat kita, ya, lingkungan sekolah, ya, itu harus kita bersihkan, harus peduli dengan hal-hal yang demikian. Selanjutnya yaitu mengenai pemeliharaan alam, memberi teladan. Kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen, harus memberikan contoh dan teladan, ya, panutan bagi setiap orang. Dari tutur kata kita, dari perilaku kita, dari perbuatan kita, ya, kita menjadi contoh dan teladan, saling mengasihi satu sama yang lainnya. Kita juga memelihara sesama dan ciptaan, memelihara sesama, ya. Saya dengan kalian anak-anakku saling menjaga, saling memelihara, ya, dengan sesama kita, ya, sesama dan ciptaan yang lainnya, ya. Mungkin, ya. Selanjutnya Ibu menanyakan apakah anak-anak sudah menyelesaikan tugasnya? Yang kelompok 1 kelompok 2 sudah? Ya, kelompok 3 kelompok 1, ya. Tadi terbuat dari apa? Sampah sedotan atau plastik dibuat jadi buku. Kita tolong anak-anakku diatur dulu kursi mejanya kembali seperti biasa. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Saat ini kita berdiri dulu. Untuk lebih semangat lagi, ya, kita istirahat dulu, ya. Lihat dulu petunjuk dari Ibu. Kalian sama-sama mengikuti Ibu, ya. 1, 2, 3. Tepuk satu, semangat belajar. Tepuk 2, selalu bersyukur. Tepuk 3, jangan lupa berdoa. Yes, yes, yes. Terima kasih, silakan duduk. Yang kelompok 1 hasil karya yang mendaur ulang dari sampah plastik, ya.
menjadi bunga plastik. Kita beri apresiasinya. Kelompok 1 ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2. Apa saja? Kelompok 2 tadi yaitu dari botol ya, atau kaleng yang dibuang lalu dibuat ya menjadi ini hasilnya. Jadi bunga plastik ya. Ini bunganya, ini terbuat dari apa tadi? Kaleng ya, kaleng spray. Lalu ini botol ya, untuk kelompok 2. Lalu untuk menaruh atau menjadi pot bunga ya, pot bunga hidup, apotek hidup ini ya, untuk kelompok 2. Nah, beri apresiasinya untuk kelompok 2. Kelompok 3 yaitu sampah kardus ya, yang dibuat menjadi tempat apa Cia? Tempat buku. Tempat buku. Ini kelompok 3. Yaitu kegunaannya apa dia? Peralatan. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yaitu telah ya membuat ya kreativitasnya atau keterampilan dari sampah tadi dibuat menjadi suatu keterampilan yang bagus dan baik ya. Untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama tadi ada kita sama-sama melihat yaitu dari video hingga materinya sudah diberikan ya. Kalian bisa menyimak tadi videonya. Setelah apa yang Anda ingat dan Anda yang kalian ingat ya, anak-anakku, yang kalian pahami setelah menyimak video itu tadi. Apa saja? Kita sebagai orang Kristen sebaiknya itu melestarikan dan menjaga milik anak-anak dan tidak serta jangan membuang sampah sembarangan. Cia? Penciptaan Allah telah menciptakan semua ciptaannya amat baik untuk manusia itu sendiri. Tapi manusia cenderung merusak, membuang sampah sembarangan, dan sampah plastik menumpuk di mana-mana. Tambang ilegal merajalela mengakibatkan banjir, tanah longsor, air minum tercemar, serta lingkungan yang rusak. Terima kasih Cia. Lalu Pamela, apa yang Anda Allah yang Maha Kuasa dan Allah sangat baik mengasihi umatnya. yang selanjutnya Weldy? Kita patut bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih untuk Lancia, Supriyato, Pamela dan Weldy.
menonton video, Ibu mau menyimpulkan yang pertama, ya, kita harus sama-sama belajar menyimpulkan. Allah pencipta sumber segala sesuatu. Allah itu pencipta sumber dari segala sesuatu. Itu adalah salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta bagi kita semua. Yang selanjutnya Allah pemelihara, karena Allah menjaga ciptaannya, secara terus-menerus. Kasih Allah itu tidak terbatas, tetapi kasih Allah itu memelihara ciptaannya terus-menerus. Selanjutnya yaitu mitra Allah untuk merawat bumi. Kita diciptakan Allah itu tujuannya sebagai mitra Allah. Kita diberi tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, memelihara alam itu sendiri. Itulah tujuan Allah menciptakan kita semua, ya, sebagai mitra Allah. Itu luar biasa, ya. Kita sebagai mitra Allah, kita sebagai umat Allah, kita patut bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Setelah kita bersama-sama dari materi awalnya tadi, hingga kita akan mengakhiri. Tadi kita sama-sama yaitu belajar, ya, dan sama-sama menyimak, memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sesuatu yang dikatakan Allah itu kepada kita adalah sesuatu yang amat sangat baik bagi kita sendiri. Bukan dengan kesengajaan atau kebetulan, melainkan dengan kuasa. Kadang-kadang kita selalu umat Kristen tidak patut bersyukur, tidak bisa berterima kasih. Kadang-kadang kita cenderung berdosa, banyak hal yang kita lakukan, bisa pelanggaran. Padahal Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik untuk kita semua. Itu adalah salah satu hal yang penting kita hadapi di dalam kehidupan kita. Selaku kita orang Kristen harus patut bersyukur, ungkapkan syukur tiap-tiap hari. Cuma bukan belum karena apa? Melalui kita bersyukur, hidup kita bisa selalu terus diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Hidup kita diberkati. Tapi kita mau kan semua kita sebagai orang Kristen, kita harus diberkati.
Waktu dia menciptakan, kita isi gambar seperti anak Allah. Dia beda. Dia menciptakan kita segambar seperti Allah. Kita adalah Tuhan yang paling dibandingkan yang lain. Karena kita punya hati, nurani, naluri, perasaan. Itulah yang buat kita menjadi manusia ciptaan yang paling sempurna. Lalu setelah kita belajar, tadi kita bersama belajar mengenai yang pertama kita memelihara salah satunya yang kita sama-sama untuk minggu depan kita mungkin ada tugas yang diberikan oleh ibu guru, ya, kalian anak-anakku, yaitu untuk mengerjakannya, ya. Nanti saya bagikan atau memberi tugas untuk anak-anakku sekalian. Pada saat ini tadi Anda sudah mengerjakan ya, karya sampah, ya, sampah tadi yang dibuat atau mendaur ulang tadi. Apa saja? Sebelum kita sama-sama itu memberi pesan supaya alam kita dijaga, lingkungan kita tidak tercemar, lingkungan kita bersih, ya. Kita harus memberikan apa? Untuk sama-sama saling mengingatkan teman-teman, ya, yang lain agar sampah itu tidak dibuang dengan sembarangan. Ya, sebaiknya salah satu mahasiswa yaitu minta tolong dengan Supri, ya. Ini tadi Supri hasilnya, ya. Kalian sama-sama, yaitu Supri membawa teman-temanmu untuk saling mengingatkan, ya, agar sampah itu tidak terbuang begitu saja, ya, tidak tercemarnya lingkungan, baik pun di sekolah, baik pun di rumah. Ya. Sebaiknya kita patut taat supaya kita bisa menjaga lingkungan kita. Silakan. Inilah teman-teman hasil kita bersama-sama. Aku menjaga ciptaan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sekali lagi, suaranya yang sedikit keras, ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku menjaga ciptaan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yes, yes, yes. Nah, ini masih berdiri. Kita karena tadi lumayan
capeknya, jenuhnya, ya. Kita saat ini sekalian breathing dulu, ya, sebelum kita menutup pelajaran kita. Nanti berdoa, ya, setelah breathingnya atau silakan ya, kita berdiri semua, biar semangat. Masih semangat? Gerakan badanmu dulu, gerakan badanmu dulu. Yes. Ya, lemaskan dulu. Ya, lemaskan dulu, lemaskan. Ya, Yes. lemaskan dulu. Ya. Lihat tunjuk ibu ya. Biar kita nggak jenuh, biar kita semangat ya, supaya kaki kita nggak sakit, tangan kita nggak capek ya. Kita sama-sama ya. Taruhkan kakimu dibuka, taruhkan tanganmu seperti ini, tarik ke atas ya. Putar kiri, kanan dulu, putar kanan dulu, ya. Lalu putar ke kiri, sudah, putar ke depan, lepaskanlah tangannya. Ya, sekali lagi ya. Ingat tadi, sekali lagi. Masih semangat? Coba luruskan kaki dulu, buka sedikit kakinya, tarik tangannya ya seperti ini. Tarik ke kanan dulu. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ke depan. 1, 2, 3. Ke atas lagi. 1, tahan dulu. 2, 3. Turunkan. Silahkan duduk. Selanjutnya, mama kalian ibu sudah memberikan tugas salah satu untuk yaitu maju ke depan, ya. Oke, silakan. Sini. Teman-teman baik-baik. Kita menyanyi hari ini bersama dia.
mana tadi Tuhan kami telah belajar pendidikan agama Kristen. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami sekalian. Hingga pada saat ini Tuhan, kami telah menyelesaikan pelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan kami serahkan hidup anak-anak didik kami ini hanya dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan ibu guru pada saat ini Tuhan, yang telah memberikan materi. Biar Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Di dalam anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Pagi hari ini jangan nggak ada yang turun karena minggu depan kita ada tugas untuk mengerjakan dan untuk bersama-sama itu menjawab soalnya, hasil dari kerja kelompok kalian. Kalian akan bersama-sama menjawab dan berdiskusi. Untuk Hari itu yang boleh Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya.